Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih dapat bersama-sama melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah saum atau ibadah puasa. Saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah menerima ibadah kita, baik itu ibadah tilawah kita di bulan Ramadan ini, ibadah saum kita, ibadah infak sedekah kita, dan ibadah-ibadah lain. Mudah-mudahan Allah menerima sebagai amal soleh. Hadirin wal hadirat, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi di bulan yang berkah ini, bulan suci Ramadan. Para ulama, para mufassir, ahli-ahli dalam ilmu tafsir, beliau bersepakat bahwa turunnya Al-Qur'anul Karim itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Jemaah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah pertama bukanlah perintah tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang haji, bukan tentang birrul walidain, tetapi Allah pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya adalah tentang thalabul ilmi. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjadi bukti bahwa umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayah. Perintah pertama adalah membaca, dan kunci kita untuk bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu, adalah dengan membaca. Membaca sebanyak-banyaknya, ilmu apa saja. Jemaah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini membuktikan bahwa umat Islam seyogyanya harus cerdas, harus pintar, tidak tertinggal dengan umat-umat yang lain. Karena perintah belajar itu adalah perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi mereka yang gemar mencari ilmu, gemar berthalabul ilmi, menuntut ilmu. Termasuk kalau kita memang sebagai seorang pelajar, tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan, beriman dan berilmu pengetahuan dengan derajat yang setinggi-tingginya. Jadi kata-kata al-ilmu di situ adalah ismun nakiroh yang kemasukan alif lam, maka maknanya di situ adalah ilmu apa saja yang mendatangkan manfaat, bukan hanya ilmu akhirat, tetapi ilmu dunia pun, termasuk ilmu ekonomi, ilmu fisika dan seterusnya. Umat Islam harus bisa menguasai ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan pengetahuan, ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man
Fa kullu man bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan aktivitas ibadah amaliyah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu. Kita melaksanakan sholat, kalau nggak punya ilmu tentang sholat, sembarangan sholatnya. Sholat sambil ketawa, sambil bercanda, padahal itu membatalkan sholat. Kita infak, sedekah, zakat, mengeluarkan zakat tanpa pengetahuan ilmu tentang zakat, maka nggak ada nilainya. Padahal zakat atau infak, sedekah tanfaul bala, menolak bala, musibah yang akan menimpa diri kita. Kita introspeksi, kalau kita sering kena musibah, sering kena bala, sering kena wabah, sering kena penyakit, sakit-sakitan, mungkin di antara kita kurang infak sedekahnya. Oleh karena itu zakat juga mempunyai makna, mempunyai hikmah tanfaul bala, dapat menolak musibah, bala yang Allah turunkan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah dalam hadis, siapa orang yang berjuang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, ananda jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, di bulan yang baik ini, bulan yang penuh berkah ini, mari jadikan bulan ini sebagai bulan untuk memperbanyak hasanah ilmu kita, pengetahuan kita tentang ilmu apa saja, ilmu yang manfaat. Bahkan ilmu permalingan pun kalau itu mendatangkan manfaat bisa kita pelajari, tapi jangan kita praktekkan. Kita mengerti ilmu permalingan agar kita terhindar dari orang-orang yang ingin mencuri harta kita. Jadi manfaat apa saja. Nah, oleh karenanya sekali lagi bulan yang baik ini, mari jadikan bulan ini sebagai bulan untuk memperbanyak ilmu pengetahuan. Ya, sekarang kan banyak ya kultum-kultum menjelang datangnya bulan menjelang berbuka. Kemudian juga ada pengajian kultum-kultum di masjid dan musola selepas sholat tarawih dan seterusnya. Itu juga menjadi hasanah pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan. Oleh karenanya pada bulan yang baik, bulan Ramadan ini, ya, saya mengajak kepada jamaah sekalian pemirsa untuk ya memperbanyak ilmu pengetahuan kita, agar kita tidak sempit pandangan kita. Kalau kita belajar hanya satu guru, hanya mempelajari itu saja, terlalu sempit, sehingga gampang menyalahkan orang. Sedikit-dikit kalau ibadahnya beda dengan kita dibilang aliran sesat dan seterusnya. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, yuk kita perbanyak hasanah ilmu pengetahuan kita. Saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini 1443. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, ya, bulan yang penuh dengan rahmat, magfirah dan itqum minan nar. Dibakar dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya, Ramadan adalah pembakaran. Jadi dosa-dosa kita dibakar di bulan Ramadan ini, sehingga nanti ketika kita selesai Ramadan, kita bisa berhari raya kayaumin waladatul ummu, seperti bayi yang baru lahir, tiada dosa baik kepada Allah, kepada sesama manusia. Kita bersih suci, bisa berhari raya Idul Fitri. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, mudah-mudahan berkah dan Allah jauhkan kita dari wabah virus ini. Mudah-mudahan virus ini segera selesai, kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala, dan kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman, keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.